Kisah sejarah Nabi Isa dari lahir sampai wafat lengkap. Kisah Nabi Isa adalah kisah yang tergolong lengkap diceritakan di dalam Al-Quran. Terutama mengenai wafat dan kedatangannya di dunia pada akhir zaman yang penuh tanda tanya. Kisah sejarah Nabi Isa digambarkan dengan indah di dalam Al-Quran, yakni surah Maryam ayat 16 sampai dengan 40. Melalui ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa dan ketika ibunya, Maryam, dengan tabah dan sabar menghadapi kaumnya yang menuduh serta menghina dengan kehadiran bayinya itu. Untuk mengetahui kisah Nabi Isa lebih lanjut, simak pembahasan berikut ini. Suatu hari, Maryam yang tengah menyendiri di sebuah tempat didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pria. Maryam kaget karena didatangi oleh seorang pria. Dia pun memanjatkan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 18 yang artinya, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Qs. Maryam, 18. Maryam akhirnya mempercayai ucapan Jibril. Dan benar saja, tak lama kemudian, ia hamil dan melahirkan Nabi Isa. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah masuk perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, Nabi Isa bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Saat Nabi Isa berumur 30 tahun, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah, untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan rasul-rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad. Salah satu tujuan Nabi Isa adalah memberitakan bahwa suatu hari akan diutus oleh Allah seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad yang dibekali sebuah kitab suci Al-Quran, berisi ajaran-ajaran Allah SWT yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang akan disampaikan kepada manusia. Melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa sebagaimana terdapat dalam Qs Al-Saf ayat 6, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Qs. Al-Saf 6. Banyak penduduk Bani Israel yang kemudian iri dengan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Kedengkian mereka berubah menjadi keinginan untuk membunuh. Dalam surat An-Nisa, ayat 157-159, diceritakan bahwa mereka kaum Bani Israel mengaku telah membunuh Nabi Isa. Padahal kenyataannya, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya karena Nabi Isa telah diganti dengan orang lain yang menyerupainya. Yang sebenarnya terjadi adalah Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menempatkannya di tempat yang dikehendaki Allah. Dilansir dari buku polemik mengenai Nabi Isa karangan Kiai Haji Simon Ali Yasir, sebagian orang berpendapat bahwa kematian yang terjadi pada Nabi Isa adalah kematian pada umumnya, disalib, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Begitu pula mengenai kedatangannya nanti pada akhir zaman. Sebagian orang berpendapat Nabi Isa akan benar-benar datang kembali sebagai pertanda akan terjadinya kiamat, namun sebagian lainnya menyatakan bahwa belum pasti Nabi Isa akan muncul kembali, karena Nabi Muhammad telah dinobatkan sebagai penutup para nabi dan rasul. Apa mukjizat terbesar Nabi Isa? Nabi Isa merupakan salah satu nabi dengan berbagai mukjizat seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Menurut buku kisah Nabi Ulul Azmi oleh Lisdi Rahayu, Nabi Isa termasuk dalam golongan Ulul Azmi, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dimaksud dengan Ulul Azmi adalah mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah. Selain tak gentar untuk menyebarkan keimanan kepada Allah, Nabi Isa juga dibekali beberapa mukjizat untuk meyakinkan umat akan kebesaran Allah. Bagi mereka yang yakin, keberadaan mukjizat Nabi Isa dapat meningkatkan keimanan mereka terhadap Allah. Hal itu sebagaimana disebutkan Nabi Isa dalam surah Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu,
jika kamu sungguh-sungguh beriman. Qs. Ali Imran, 49. Berbicara tentang mukjizat terbesar Nabi Isa, tak dapat dilepaskan dari mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati. Tentunya, mukjizat itu tak bisa terwujud tanpa seizin Allah. Kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49 dan surah Al-Maidah ayat 110. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Qs. Ali Imran, 49. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, menjadi hidup dengan seizinku. Qs. Al-Maidah, 110. Kisah Nabi Isa dalam Al-Quran di atas dapat dijadikan salah satu bukti di antara banyaknya tanda kebesaran Allah. Selain dapat menghidupkan kembali orang yang mati, terdapat beberapa mukjizat Nabi Isa yang telah tertuang dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30, surah Ali Imran ayat 49, surah Al-Maidah ayat 110, dan surah Al-Maidah ayat 112. Berikut uraiannya masing-masing. Nabi Isa bisa berbicara saat bayi. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Qs. Maryam, 30. Menyembuhkan orang yang sakit kusta dan buta. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Qs. Al-Maidah, 110. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Qs. Ali Imran, 49. Turunnya makanan dari Allah. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Qs. Al-Maidah, 112. Menciptakan burung hidup dari tanah liat. Dan, sebagai Rasul kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Qs. Ali Imran, 49. Berapa lama Nabi Isa hidup di bumi? Hingga detik ini, umat Islam mempercayai bahwa Nabi Isa masih hidup. Sejak kelahirannya, Nabi Isa sudah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya dan beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah. Terdapat banyak sumber yang menyebutkan bahwa Nabi Isa hidup di bumi sebelum pada akhirnya diangkat ke langit oleh Allah pada umur 33 tahun. Kendati demikian, banyak pula yang meyakini bahwa kisah Nabi Isa diangkat ke langit di usianya yang ke-120 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi, Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi Sejak Adam Hingga Isa oleh Ibnu Katsir, kisah diangkatnya Nabi Isa ke langit telah dijelaskan dalam surah An-Nisa, ayat 157-159, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Qs. An-Nisa, 157-159. Itulah kisah Nabi Isa yang dapat kita ambil hikmah dari setiap kejadian di dalamnya. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita atas segala kebesaran Allah.